Sudah nggak sabar ya buat coba terapin strategi market timing ini dan melihat potensi keuntungannya di aset investasi yang kamu pilih. Eits, sabar ya. Kamu perlu simak tips-tips dari aku di video ini agar hasilnya lebih maksimal. Hai Sobat Cermat, selamat bergabung di Cermati University. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Pelajari siklus jangka panjang. Bila tujuannya adalah buy and hold. Pegang sampai tiba waktu menjual. Disadari atau tidak, kamu bisa mendapatkan gambaran potensi imbal hasil tinggi dan risiko kerugian dengan mempelajari catatan sejarah dan siklus tiap aset investasi. Yang mana ini mencakup fluktuasi tingkat bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Apabila tujuannya adalah buy and hold, investor sebaiknya menerapkan pendekatan yang lebih pasif dengan menahan investasinya tanpa memperdulikan kondisi ekonomi, politik, dan sebagainya, serta percaya pada statistik yang menunjukkan peluang keuntungan jangka panjang. Namun ingat, investor juga tetap perlu memiliki exit strategi ya, dengan menyesuaikan kondisi pasar. Tips yang kedua, memantau kalender siklus finansial tahunan. Siklus tahunan ini bisa dicermati pada kalender data ekonomi makro dan kalender bursa. Jadi investor dapat lebih mudah berspekulasi apa pengaruh yang akan dibawa tiap situasi finansialnya kepada aset investasi nanti. Contoh siklus tahunan di kalender bursa yang dimaksud ini adalah pengumuman data laporan keuangan, kapan pembagian dividen atau pembayaran bunga obligasi. Sedangkan pada kalender data ekonomi makro seperti data inflasi dan suku bunga. Mari langsung kita masuk ke tips selanjutnya dalam menjalani strategi investasi market timing. Evaluasi kisaran tren baru sebelum melakukan pembelian atau buy dan penjualan atau sell. Pasar itu cenderung bertahan di kisaran pergerakan harga tertentu di hampir setiap periode waktu. Misalnya sebelum mengalami tren meningkat atau menurun. Jadi, melakukan evaluasi singkat terkait pola pergerakan harga dalam time frame tertentu bisa menunjukkan bagaimana prospek investasi ke depan berkaitan dengan trennya. Kemudian, tips yang keempat, membangun kemampuan bottom fishing. Bottom fishing adalah mengambil posisi di harga lebih rendah ketika tren turun dan ada tanda yang menginformasi bahwa nilainya akan meningkat. Biasanya, investor akan melakukan pembelian atau average down di sini. Namun, lagi-lagi aku ingatkan, jika ternyata nilai saham terus melemah, lakukan exit plan dengan pertimbangan yang matang ya. Dan ini dia tips terakhir, mengidentifikasi pasar atau jenis aset yang berbeda. Secara tidak langsung, terdapat hubungan antara ekuitas, obligasi, dan mata uang yang menjadikannya kesatuan pada lingkup bursa modern. Hubungan tersebut jadi bisa membuat investor harus melakukan strategi rotasi investasi dengan basis bulanan, mingguan, atau harian di sektor yang terkait. Untuk itu, mengidentifikasi pasar atau jenis aset yang lain juga menjadi langkah penting dalam penggunaan strategi market timing ini. Oke, itu tadi tips-tips dalam menjalani strategi investasi yang bisa kamu cermati dan terapkan. Semoga bisa membantu melihat potensi keberhasilannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai di sini dulu bahasan kita di kelas investasi market timing ya. Tunggu dan nonton terus video Cermati University supaya kita makin cermat dan juga tepat dalam berinvestasi.